Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang setia. Amin. Kasih-Nya selalu ada buat kita. Amin. Kita mau percaya, kita mau imani bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan itulah yang menuntun kita hari demi hari, menjadikan kita pemenang hari demi hari. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Jawab aku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring,
Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Katakan sama-sama, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Kau sangat setia buat kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sungguh sangat-sangat baik Tuhan buat kami Tuhan. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku Tuhan, kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan. Panjang hidup kami Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Ya Tuhan, Kau sangat baik buat kami Tuhan. Yes, yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Makasih Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan.
kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita mau berikan sorak-sorai buat Allah kita yang baik. Dia sangat baik, Dia setia, Dia mengasihi kita semua. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami melihat kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami tahu itu semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami melihat mujizat demi mujizat Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami ada dalam lembah terdalam sekalipun Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu menuntun kami, menggandeng kami Tuhan. Itu yang kami rasakan Tuhan, itu yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sampai selama-lamanya Tuhan, kami gak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk kami tetap setia Tuhan. Mampukan kami untuk tetap mengasihi Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah jemaat-Mu Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan, amin. Dia sangat baik buat kita, amin. Mari kita mau sama-sama rasakan kasih-Nya. Kita mau pujikan lagu ini. Oh betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa
Yes. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang berkumpul bersama-sama. Amin. Siapa di sini yang datang bersama dengan keluarganya? Boleh angkat tangannya? Oke. Nanti kalau ada keluarganya sebelah kanan kirinya ketika ada lirik bergandengan tangan, tolong digandeng ya. Keluarganya ya. Kalau sendiri ya sendiri dulu nggak apa-apa. Saya juga sendiri di sini gitu ya. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita bersama-sama mau memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman kita. saudaraku, tiada yang dapat
Saya persilahkan jemaat boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan, karena Kau menyatukan kami Tuhan, di dalam satu keluarga yang baik, keluarga yang indah Tuhan. Yang terbaik Engkau beri buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Satukan kami Tuhan, di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Mari kita bagi puji bersama-sama. Jadikan kami sehati sepikir, kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Bukan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh disatukan di dalam kesatuan tubuh Kristus Tuhan. Untuk kami mencapai kesempurnaan bersama dengan Engkau Bapa.
Kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan, ketika Kau masih beri kesempatan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul bersehati, untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan, serta pengagungan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu pada saat itu jadi satu persembahan yang akan menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami semua ya Bapa. Dan mau berdoa Tuhan menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu. Kau memberkati kami semua Tuhan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Shalom saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah menyertai kita, Tuhan yang menuntun kita, dan Tuhan yang selalu mengaruniakan kasih-Nya yang besar bagi kehidupan kita semua. Firman Tuhan pada saat ini akan mengetengahkan sebuah tema tentang bagaimana kita bersama-sama akan mengembangkan kasih di dalam keluarga kita masing-masing. Kita baca ayat firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini yang diambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca satu ayat ini untuk boleh mendasari firman Tuhan kita pada saat ini. Kolose pasal 3 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, satu ayat firman Tuhan yang luar biasa, di mana di situ dikatakan oleh firman Tuhan kita mengenakan kasih sebagai satu pengikat yang akan mempersatukan dan yang menyempurnakan. Bapak Ibu sekalian, sebagian besar keluarga kita itu dibangun atas dasar cinta. Ya, kalau saya biasanya memberikan konseling pernikahan itu salah satu alasan yang diberikan oleh pasangan-pasangan yang mau menikah itu salah satunya alasannya ya karena cinta. Ya, dan hal itu tidak salah. Namun kita perlu ingat bahwa cinta itu bukanlah satu-satunya dasar untuk dapat membangun sebuah keluarga. Ya, cinta itu baik untuk mendasari keluarga, sebuah keluarga itu untuk ada di dunia ini. Tetapi kita perlu ingat bahwa cinta itu bukanlah satu-satunya dasar untuk kita membangun sebuah keluarga. Ya, dasar lain yang harus dimiliki di dalam membangun sebuah keluarga itu adalah yang namanya kasih. Kenapa kita perlu mendasari akan kehidupan keluarga kita atau membangun keluarga kita atas dasar kasih? Kalau kita lihat lebih jauh, kita belajar lebih jauh antara yang namanya kasih dengan cinta itu punya perbedaan yang sangat jauh. Ya, yang dikatakan dengan kasih dan cinta itu punya perbedaan yang sangat jauh. Perbedaannya apa? Kasih itu sifatnya melayani. Kasih itu mau berkorban dan kasih itu juga mau memberi. Ya, sementara cinta itu sifatnya cenderung untuk menuntut. Ya, kasih itu lebih dia mau melayani, dia mau bersama-sama, dia mau memberi hidupnya, dia mau berkorban dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi yang dinamakan dengan cinta itu seringkali lebih banyak menuntut kepada orang yang menjadi pasangan kita. Dan setiap orang yang berkeluarga tentunya merindukan di dalam kehidupannya itu punya keluarga yang rukun. Ya, punya keluarga yang aman, punya keluarga yang damai, keluarga yang sejahtera, keluarga yang penuh dengan sukacita dan keluarga yang bahagia. Dan kerinduan akan sifat keluarga yang seperti itu adalah sesuatu yang sangat wajar di dalam kehidupan kita. Ya, bukanlah sesuatu yang berlebihan. Kalau kita pengen punya keluarga yang rukun, keluarga yang penuh dengan bahagia, keluarga yang penuh dengan sukacita. Nah, tetapi kalau kita mau melihat lebih jauh dari sisi iman kekristenan kita, kehidupan keluarga yang tadi dikatakan rukun, aman, damai, bahkan sejahtera tadi, dan penuh sukacita, itu hanya dapat dicapai apabila setiap pribadi di dalam kehidupan keluarga itu punya yang namanya kasih Kristus. Ya, jadi kalau dalam keluarga itu ingin keluarga Anda ingin keluarga yang damai. Anda ingin dalam keluarga Anda ada keluarga yang penuh dengan sukacita dan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, itu artinya setiap orang yang ada di dalam
keluarga tersebut itu harus memiliki dasar yang sama, yaitu dasar dari kasih Kristus. Karena keluarga yang dibangun di atas dasar kasih Kristus, mereka akan menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat. Dan keluarga yang juga dibangun di atas dasar kasih Kristus, mereka tidak akan mudah goyang meskipun mereka diterpa oleh berbagai persoalan, pergumulan, dan juga berbagai hal yang terjadi di sekeliling kehidupan kita. Karena apa? Mereka punya dasar dari kasih Kristus yang tidak pernah berubah. Mereka punya dasar kasih Kristus yang tidak tergantung dengan keadaan. Tetapi mereka bergantung kepada Yesus Kristus yang selalu memberikan kepada kita akan kasih-Nya itu selalu baru di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih yang tidak bisa tergantikan dengan apapun yang bisa dunia berikan dalam kehidupan kita. Tadi kita baca dalam Kolose 3 ayat 14 bahwa kasih itu dikatakan dia punya kuasa untuk apa? Untuk mengikat. Kasih punya kuasa untuk mempersatukan. Dan kasih Kristus juga punya kuasa untuk menyempurnakan. Jadi keluarga yang dibangun di atas dasar kasih Kristus itu akan membuat kita satu dengan yang lain itu punya saling keterikatan secara rohani. Dan mereka mau punya satu tujuan untuk mereka bersatu menuju kesempurnaan dari Kristus sendiri. Oleh karena itu, ya selain kita punya cinta di dalam kehidupan keluarga kita juga penuh kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing setiap pribadi yang ada di dalam keluarga tersebut. Bapak yang saya kasih, kenapa kita perlu memiliki kasih di dalam kehidupan kita? Karena dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, Rasul Paulus menuliskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan ada manfaatnya kalau tidak ada kasih di dalamnya. Ya saya bacakan di 1 Korintus 13 yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu harus didasarkan kepada kasih. Karena tanpa kasih itu tidak ada manfaatnya. Bapak yang saya kasih, di dalam kehidupan suami istri, mereka mungkin banyak sekali terdapat perbedaan di dalam kehidupan kita. Ya karena yang namanya suami dan istri itu adalah dua kepribadian yang dijadikan satu oleh Tuhan. Ya seringkali ada banyak perbedaan di dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan suami dan istri. Ya ada yang berbeda suku, ada yang berbeda budaya, berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda status sosial dan lain sebagainya. Ya tetapi karena ada kasih di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, ada kasih Kristus yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan mereka, maka kasih Kristus itulah yang akan mempersatukan dan menyempurnakan sebuah ikatan antara suami dan istri. Sehingga boleh terjadi apa yang namanya tadi, damai. Boleh terjadi yang namanya sejahtera. Boleh terjadi keluarga yang penuh dengan sukacita. Dan keluarga yang juga penuh dengan kebahagiaan. Nah pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana agar kita dapat mengembangkan kasih Kristus itu di dalam keluarga kita. Ya ada 2 poin bagaimana kita dapat mengembangkan kasih Kristus dalam keluarga kita. Poin yang pertama, agar kita dapat mengembangkan kasih Kristus di dalam keluarga kita perlu mengingat bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat ke-8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dasar pertama untuk kita boleh mengembangkan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengingat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah sendiri adalah kasih. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa kasih itu adalah sifat dasar atau esensi dari Allah sendiri. Allah Bapa itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, dan Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih Kristus. Oleh karena itu, karena Allah itu adalah kasih, hendaklah hal ini yang menjadi satu standar bahwa setiap keluarga Kristen juga harus hidup di dalam kasih. Suami mengasihi istrinya, ya, istri mengasihi suaminya, orang tua mengasihi anak, dan anak-anak juga mengasihi
kedua orang tuanya. Dasarnya adalah kasih dalam sebuah keluarga. Dan kita juga perlu memahami dan mengerti akan ekspresi kasih tiap pribadi itu berbeda-beda. Ekspresi kasih antara suami dengan istri itu berbeda. Ekspresi kasih antara istri kepada suami itu beda. Dan juga ekspresi kasih antara orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua itu juga berbeda. Dan kita mau lihat beberapa perbedaan-perbedaan itu. Ya, bagaimana ekspresi kasih istri kepada suami, bagaimana ekspresi kasih suami kepada istri, dan juga antara orang tua dengan anak-anaknya, dan juga begitu juga sebaliknya. Yang pertama, ekspresi kasih kepada suami. Ekspresi kasih istri kepada suami itu bentuknya seperti apa? Kita lihat di dalam Efesus pasal 5, ayat ke-22 sampai dengan yang ke-24. Efesus pasal 5, ayat ke-20 sampai yang ke-24 dikatakan oleh firman Tuhan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Jadi saya ingatkan buat para istri, ya, jangan coba-coba merebut kedudukan suamimu. Dan para suami juga jangan coba-coba menyerahkan kedudukanmu kepada istrimu. Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh bertukar peran? Ya, karena itulah yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan yang menetapkan bahwa suami itu adalah sebagai kepala dari istri. Jadi ekspresi kasih seorang istri kepada suaminya itu adalah dalam hal penundukan diri. Ya, ekspresi kasih seorang istri kepada suaminya itu adalah dalam hal penundukan diri. Dasar dari penundukan diri kepada suami itu adalah kasih. Ya, sekali lagi dasarnya adalah kasih. Bukan karena istri itu takut ditempeleng kalau tidak tunduk kepada suaminya. Ya, bukan karena seorang istri takut dicerai kalau dia tidak tunduk kepada suaminya. Tetapi istri tunduk kepada suami karena dia mengasihi suaminya. Amin, ibu-ibu. Loh, yang jawab kok bapak? Yang jawab harusnya ibunya. Ya, ini bagiannya ibu-ibu. Nanti bapak-bapak ada bagiannya sendiri. Ya. Jadi itu istri tunduk kepada suami karena dia mengasihi suaminya. Jadi ya, tips untuk para istri. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi suami Anda perlu belajar untuk menghormati dan menghargai dia. Ya, menghargai dan menghormati akan suami Anda masing-masing. Belajar tunduk kepada suami sama seperti para istri mutlak tunduk kepada suamimu, sama seperti jemaat kepada Kristus. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi ekspresi kasih seorang istri terhadap suami adalah dalam hal mengenai penundukan diri. Lalu yang kedua, sekarang bagiannya para suami, bagiannya bapak-bapak. Ekspresi kasih suami kepada istri, seperti apa ekspresi kasih suami kepada istri? Mari kita baca bersama-sama. Ada dua ayat di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-25, dilanjutkan dengan ayat ke-28 dan 29. Di situ dikatakan Efesus 5 ayat 25, "Hai suami-suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya." Ayat 28, "Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi dia mengasuhnya dan merawatinya sama Kristus, seperti Kristus terhadap jemaat." Bapak-bapak yang saya kasih, di sini dikatakan bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Kenapa kok harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri? Ya, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, karena istri itu adalah bagian dari tubuhmu sendiri. Ya, istri bapak ibu masing-masing itu adalah bagian dari tubuh Anda sendiri. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya,
Kita tidak berbicara mengenai masalah evolusi. Ya, kita berbicara mengenai apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, kalau evolusi kan mereka punya pemikiran bahwa manusia itu asalnya dari kera. Ya, tapi jangan percaya. Anda pernah lihat kera yang ada di kebun binatang itu jadi manusia suatu saat? Ya. Jadi kalau kita belajar di firman Tuhan, manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan Adam, kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya, jadi Kejadian 2 ayat 21 sampai 22 berkata, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Itu yang dituliskan oleh firman Tuhan. Jadi para suami, kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, suami-suami harus mengasihi istrinya. Karena istri itu bagian dari tubuh kita sendiri. Kalau ada suami-suami yang suka menyakiti istrinya, ada suami-suami yang terlalu garang atau galak sama istrinya, sebetulnya tanpa dia sadari dia sedang menyakiti tubuhnya sendiri. Bapak Ibu saya kasih, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda? Ya kenapa Hawa itu diciptakan Tuhan dari tulang rusuk suaminya? Dan bukan dari bagian tulang-tulang di bagian tubuh yang lain. Kenapa kok harus dari tulang rusuk? Ya Tuhan itu tidak menciptakan Hawa dari tulang kepala seorang Adam, agar dia tidak berkuasa atas suaminya. Tuhan juga tidak ciptakan Hawa dari tulang kaki suaminya, agar apa? Agar dia tidak diinjak atau direndahkan oleh suaminya. Tetapi Allah itu menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam yang dekat dengan hatinya, dekat dengan jantungnya. Agar apa? Agar dikasihi, agar disayangi, agar dilindungi. Amin ibu-ibu? Ya, aminnya keras. Ya, karena apa? Ya, agar dikasihi. Ya, tulang rusuk itu dekat dengan hati, dekat dengan jantung, agar disayangi dan juga agar dilindungi. Ya, itulah yang menjadi tanggung jawab seorang istri kepada suami. Ekspresi kasih suami kepada istrinya. Jadi keluarga Kristen itu harus hidup di dalam kasih, ya, dekat dengan hati, dekat dengan jantung, supaya apa? Supaya dia dikasih, disayangi dan juga dilindungi. Lalu yang ketiga adalah mengenai ekspresi kasih kepada anak kepada orang tua. Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, anak-anak kalau ingin hidupmu bahagia, ingin umurmu panjang di bumi, ya firman Tuhan berkata bahwa taatilah orang tuamu dan hormatilah juga ayah dan ibumu. Ya, bukan hanya suami dan istri yang hidup dalam kasih, tetapi anak-anak juga harus hidup di dalam kasih. Dan ekspresi kasih anak kepada orang tua adalah dalam bentuk penghormatan. Menghormati orang tua itu adalah salah satu penting yang sangat penting di dalam firman Tuhan. Ya, menghormati orang tua adalah salah satu perintah yang penting dalam firman Tuhan. Karena kalau ada anak yang berani melawan orang tuanya itu adalah dosa besar. Ya, kalau anak-anak berani melawan kepada orang tuanya itu adalah dosa besar. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kalau ada anak melawan orang tuanya itu hukumannya mati. Keluaran 21 ayat yang ke-15 berkata, siapa yang memukul ayah atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Dan ayat yang ke-17 juga dikatakan dari Keluaran pasal 21, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Artinya apa? Artinya Tuhan melihat secara serius akan pemberontakan seorang anak atau
kurangnya ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Tetapi bagaimana kalau orang tuanya tidak taat firman Tuhan? Ketaatan kita kepada orang tua itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam segala hal. Tetapi tetap dalam koridor selaras dengan firman Tuhan. Apabila yang diperintahkan oleh orang tua kita itu selaras dan sejalan dengan firman Tuhan, kita sebagai seorang anak harus melakukannya. Tetapi apabila apa yang diperintahkan kepada kita itu tidak selaras dengan firman Tuhan, kita boleh menolaknya. Ya, jadi standar atau patokannya adalah selaras atau sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Suatu ketika Napoleon Bonaparte, ya seorang kaisar Prancis yang sangat terkenal, dia sedang berjalan melintasi di sebuah kebun jagung. Ya, bersama dengan pasukannya, sang Napoleon sedang berjalan melintasi sebuah kebun jagung. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada seorang anak kecil mencegat dia. Dan anak itu kemudian berkata kepada Napoleon dan pasukannya bahwa mereka tidak boleh lewat melintasi kebun jagung yang ada di depan mereka. Setelah ditanya alasannya, kenapa sih kok sang kaisar Prancis ini bersama dengan prajuritnya kok tidak boleh lewat di kebun jagung itu? Ya. Lalu alasan anak itu berkata bahwa dia disuruh oleh ayahnya untuk menjaga kebun jagung tersebut dan tidak ada seorang pun yang boleh melintasi kebun jagung itu. Ya, karena dikhawatirkan ketika ada orang melintas di kebun jagung itu, maka jagung-jagung yang ada di kebun itu akan menjadi rusak. Ya, jadi ayahnya menyuruh anak ini untuk menjaga kebun jagung tersebut. Kemudian prajurit Napoleon yang sedang mengawal sang kaisar itu bertanya kepada sang anak. Dia berkata seperti ini, "Nak, kamu tahu enggak dengan seorang kaisar yang namanya Napoleon Bonaparte?" Ya, prajurit itu menanyakan sebuah pertanyaan kepada anak yang sedang menjaga kebun jagung itu. Dan anak itu pun menjawab, "Saya tahu, dia orang yang sangat hebat." Ya, lalu kemudian sang prajurit itu berkata kepada anak itu, "Nak, kamu lihat tidak? Orang yang sedang menunggang kuda itu, dia Napoleon Bonaparte." Setelah mendengar hal tersebut, anak itu kemudian memberikan hormat kepada sang kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Kemudian apa yang dilakukan oleh pengawal itu? Kemudian pengawal itu berkata kepada anak itu, "Sekarang kamu sudah tahu siapa yang ada di hadapanmu. Oleh karena itu, sekarang berilah sang Napoleon itu jalan melewati kebun jagungmu." Apa yang anak itu lakukan? Anak itu berkata, "Tidak bisa. Siapapun tidak boleh lewat melintasi kebun jagung ini." Ketika sang Napoleon mendengar jawaban dari anak itu, dia pun kemudian turun dari kudanya dan dia memberi hormat kepada anak kecil itu. Dan dia berkata, "Seandainya saya punya anak seperti ini, 50 orang saja, saya bisa memiliki dunia ini." Intinya apa dari kisah ini? Ya, bahwa sang Napoleon, seorang kaisar yang besar, dia bisa menghargai anak ini. Karena apa? Dia mau belajar, dia menghormati orang tuanya, bahwa dia melakukan apa yang ayahnya atau bapaknya perintahkan kepada dirinya, untuk dia boleh benar-benar menjaga kebun jagung itu. Ya, saudara kasih Tuhan, anak ini hormat kepada sang kaisar Napoleon, tetapi dia lebih hormat kepada bapaknya. Dan dia melakukan dengan taat apa yang diperintahkan oleh bapaknya itu, untuk boleh menjaga kebun jagung itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus hormat dan taat kepada orang tua kita, tetapi tetap di dalam koridor hormat kita yang selaras dengan kebenaran firman
Tuhan. Lalu yang keempat. Yang keempat adalah ekspresi kasih orang tua kepada anak. Ya, Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian di dalam Wahyu pasal 3 ayat ke-19 dikatakan firman Tuhan, barang siapa aku kasih, ia aku tegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu sekalian, mendidik anak ada dua cara. Yang pertama dengan kata-kata, ditegur atau diajar. Ya. Dengan kata-kata ditegur atau diajar. Dan yang kedua dengan cara dihajar. Saat ini banyak orang tua gagal mendidik anak-anaknya karena dia hanya bisa mengajar dan menegur saja, tetapi dia tidak berani mengajar, sehingga pada akhirnya anak-anak itu memberontak kepada orang tuanya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua, di situ dituliskan mengenai kisah tentang Imam Eli dan keluarganya. Imam Eli adalah seorang yang melayani Tuhan, dia dipakai Tuhan luar biasa, tetapi kedua orang anaknya adalah orang-orang durjana serta tidak mengindahkan Tuhan, bahkan mereka juga melakukan perbuatan asusila. Namun apa yang dilakukan oleh Imam Eli? Apakah dia menegur? Ya, dia menegur kedua anaknya. Tapi sayangnya dia tidak berani menghajar kedua anaknya itu, sehingga jadilah kedua anaknya itu menjadi anak-anak yang kurang ajar. Dan akhirnya keluarga ini mati dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bapak Ibu sekalian, mengajar anak tidaklah menjadi pilihan pertama dalam mendidik seorang anak. Mengajar anak harus menjadi pilihan yang terakhir jika sang anak tidak kunjung mengerti dan jera dengan pola didikan yang tidak mengandalkan fisik. Ya, jadi mengajar itu menjadi satu pilihan terakhir. Ya, kalau seorang anak tidak bisa ditegur, tidak bisa diajar, sehingga pilihan terakhirnya ya diajar. Tetapi untuk mendisiplinkan atau mengajar, ya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Ya, tidak asal main hajar, tetapi ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengajar seorang anak itu tidak boleh dalam keadaan emosi. Ya, Bapak Ibu ketika mengajar anak Bapak Ibu saudara sekalian itu tidak boleh dalam keadaan emosi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mengajar anak saudara dalam keadaan emosi, ya kita mengajar anak itu hanya untuk melampiaskan emosi atau amarah kita. Ya, itu artinya bukan mengajar, tetapi melampiaskan emosi. Jadi kalau Bapak Ibu lagi mau mengajar anak, jangan dalam keadaan emosi. Ya, tenang dulu, nanti kalau emosinya sudah turun baru diajar anaknya. Ya, baru dipukul. Nah, prinsip yang kedua, kalau mengajar anak apa? Harus sakit. Kenapa harus sakit? Agar timbul efek jera. Ya, kalau mengajar itu tidak sakit, ya efek jeranya itu akan berkurang. Jadi harus sakit supaya ada efek jera. Tetapi ingat, ada prinsip yang ketiga. Ya, meskipun sakit, ada prinsip yang ketiga. Memukul itu ada tempatnya. Ya, yang dilarang untuk dipukul itu wajah, kepala, dan kemaluan. Tidak boleh. Ya, mengajar anak tidak boleh di ketiga tempat itu. Ya, tidak boleh seluruh tubuh dipukul dan dan kalau memakai alat bantu itu boleh, tapi jangan yang melukai anak. Ya, jangan pukul anak saudara itu pakai kayu yang besar, besi atau ikat pinggang, ya dan lain sebagainya. Ya, memukul itu ada tempatnya. Tempatnya di mana? Ya, pukul anak itu di tempat yang paling aman. Maaf, itu tempatnya di pantat. Ya, tempatnya itu ada di pantat. Karena bagian-bagian itu tidak ada syaraf yang membahayakan. Dan pukulan yang diberikan pun hanya untuk membuat mereka mengerti kalau itu salah.
apa yang mereka lakukan itu salah. Ya. Dan jangan memukul dengan membabi buta, karena tujuannya adalah mendidik anak sehingga seorang anak itu dapat mengerti. Ya. Nah, mengajar itu ada takarannya, ada ukurannya. Ya, tidak dengan membabi buta. Ya, sampai anaknya pingsan, sampai anaknya itu sudah lemas gitu, enggak. Ya, ada ukurannya. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan setelah kita mengajar seorang anak, yang terakhir memberi pengertian kepada anak itu mengapa dia harus diajar. Sehingga dia sadar kesalahannya dan tidak timbul yang namanya sakit hati. Ya, kalau Bapak Ibu mengajar anak Bapak Ibu saudara sekalian, kalau anaknya sudah cukup besar, cukup dewasa, ya, atau ya asal sudah bisa diajak bicara dan tahu kalau diajak bicara, ya Anda harus menjelaskan. Kenapa kok dia dipukul? Misalnya dia melakukan satu kesalahan. Setelah selesai diajar, anaknya dikasih tahu, kamu ketahui enggak kenapa kok papa atau mama ajar kamu? Ya, itu perlu dijelaskan di mana letak kesalahannya sehingga anak itu belajar dan dia mengerti, oh hal yang aku lakukan ini salah dan itu tidak akan dia lakukan lagi. Ya, oleh karena itu ketika kita mengajar seorang anak, kita juga perlu memberikan yang namanya pengertian. Karena kalau kita asal main hajar dan tidak memberikan dia pengertian, maka akan timbul yang namanya sakit hati. Ya, sakit hati atau kepahitan dari anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu mengekspresikan kasih kepada seorang anak melalui cara mengajar itu juga ada aturan-aturannya. Ya, prinsip-prinsip seperti ini yang harus kita terapkan. Lalu bagian yang kedua, yang terakhir. Yang tadi kita melihat bahwa Allah itu adalah kasih, lalu membangun kasih di dalam keluarga. Yang kedua adalah tentang kita bagaimana kita memahami akan bahasa kasih. Memahami bahasa kasih. Dr. Gary Chapman, seorang penulis buku terkenal asal Amerika, dalam bukunya yang berjudul The Five Love Language menjabarkan tentang bahasa kasih yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang itu punya bahasa kasih. Ada 5 bahasa kasih dan setiap orang pasti punya satu di antaranya atau gabungan dari bahasa-bahasa kasih yang ada. Ya, baik anak-anak hingga individu dewasa, tentunya dalam kehidupannya dia membutuhkan perhatian atau kasih dari orang lain. Dan perhatian atau kasih itu harus sesuai dengan kebutuhan bahasa kasih individu tersebut. Dan untuk dapat menemukan bahasa kasih seseorang, maka kita harus mengamati cara orang tersebut untuk mengungkapkan kasihnya kepada orang lain. Dari cara orang tersebut mengungkapkan kasihnya kepada orang lain, maka kita dapat mengenali dan menemukan bahasa kasih orang tersebut. Ya, saya bahas secara cepat. Kelima bahasa kasih itu, karena dengan memahami bahasa kasih atau pasangan ataupun keluarga kita, maka itu akan memudahkan kita untuk bersikap dan memahami apa yang sedang mereka inginkan. Sehingga mereka akan merasa dikasihi dan hal ini akan membantu kita untuk kita boleh mengembangkan kasih Kristus di dalam keluarga kita. Ya, goalnya itu untuk apa? Untuk kita boleh mengembangkan kasih di dalam keluarga kita. Oleh karenanya kita perlu memahami bahasa kasih tersebut. Nah, berikut 5 bahasa kasih tersebut. Yang pertama, bahasa kasih yang pertama adalah perkataan positif. Ya, perkataan positif atau words of affirmation. Wujud kasih yang diberikan dan diinginkan oleh kelompok orang ini adalah melalui kata-kata atau secara verbal. Mereka senang dipuji dan dibangkitkan rasa percaya dirinya. Ya, dengan perkataan-perkataan yang positif. Mendapatkan kata-kata positif atau motivasi, dukungan penuh dari orang lain itu merupakan satu hal yang penting bagi individu dengan tipe ini. Ya, dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Ya, perkataan kasih. Misalnya, kita cuma mengucapkan kata-kata yang sederhana. Ya,
terima kasih ya sudah membantuku. Atau kita berkata kepada orang tersebut, I love you, aku mengasihimu. Ya, maka orang-orang dengan tipe ini itu akan sangat merasa senang dan sangat dihargai. Nah, biasanya tipe individu ini merupakan individu yang juga murah hati untuk memberikan semangat kepada orang lain. Tetapi di sisi yang lain, orang ini juga sangat rentan terhadap kata-kata yang dapat mematahkan semangat. Ya, jadi itu yang pertama, perkataan yang positif. Bahasa kasihnya adalah perkataan yang dikatakan melalui kata-kata secara verbal. Lalu yang kedua, bahasa kasih yang kedua adalah waktu yang berkualitas atau quality time. Bagi orang-orang yang bahasa cintanya quality time, mereka akan senang menunjukkan rasa kasihnya atau rasa cintanya itu dengan selalu menghabiskan waktu bersama orang-orang yang terkasih. Tidak peduli apapun kegiatannya, yang penting bisa bersama-sama. Mereka akan merasa waktu yang dihabiskan itu terasa berkualitas kalau bersama-sama. Orang-orang dengan tipe bahasa kasih seperti ini, ya quality time, mereka suka melakukan berbagai kegiatan bersama. Ya, baik antar pasangan maupun dengan orang tuanya, anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anak-anaknya. Meluangkan waktu bersama yang berkualitas itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang atau individu dengan tipe ini. Misalnya, menikmati waktu berpiknik atau jalan-jalan bersama. Ya, semuanya itu bersama-sama. Nonton barengan bersama. Lalu bermain bersama. Lalu bersih-bersih rumah bersama-sama. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan secara bersama-sama itu menjadikan satu momen spesial buat mereka. Ya karena bahasa kasihnya ini quality time. Melakukan segala sesuatunya itu kalau bareng-bareng buat dia itu sesuatu yang mengekspresikan kasih orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang yang biasa memiliki bahasa cinta itu berupa quality time, dia akan sangat kecewa bila waktu yang seharusnya dihabiskan bersama terganggu oleh hal lainnya yang membuat waktu itu bagi dia menjadi kurang berkualitas. Ya, jadi kalau dia lagi bersama-sama, misalnya lagi sama keluarganya, lalu tiba-tiba salah satu dari keluarganya itu harus pergi karena suatu hal, itu membuat dia kurang bisa membuat orang ini menjadi kecewa. Ya, karena bagi dia yang dibutuhkan itu satu kebersamaan. Ya, dia membutuhkan waktu yang berkualitas itu dengan kebersamaan dengan orang-orang yang dia kasih. Lalu yang ketiga, bahasa kasih yang ketiga adalah sentuhan fisik atau physical touch. Bahasa cinta sentuhan fisik itu berarti individu dengan tipe ini, dia membutuhkan sentuhan fisik dengan orang-orang terdekat. Karena menurut mereka sentuhan fisik dapat berbicara lebih dalam. Ya, orang-orang yang atau anak-anak dengan tipe kasih seperti ini suka dipeluk. Tapi kalau tipenya bukan ini jarang mau yang dipeluk. Ya, dipeluk, dibelai, berpegangan tangan. Bagi mereka kontak fisik itu menjadi salah satu cara untuk menunjukkan rasa sayang kepada mereka. Ya. Jadi ini orang-orang yang suka untuk dibelai, suka dipeluk, suka diajak gandengan tangan. Dan tentu saja yang dimaksud dengan sentuhan fisik ini adalah sentuhan yang sopan dan tepat pada waktunya. Seperti misalnya anak-anak seringkali merasa nyaman dan damai ketika orang tua itu suka mengusap-usap rambutnya. Ya, diberi pelukan sebagai tanda kasih dan juga penerimaan kepada mereka. Ya, jadi perlu sentuhan yang sopan dan tepat pada waktunya. Dan sebaliknya, bila dia tidak mendapatkan sentuhan fisik yang cukup, ya, orang-orang dengan tipe kasih seperti ini dia akan merasa cenderung diabaikan dan tidak disayangi. Ya, meskipun mungkin orang tuanya lupa, tetapi mungkin bahkan bahasa kasih istri kita, suami kita atau anak-anak kita itu bahasanya kasih physical touch. Ya, dia perlu sering disentuh fisik dengan cukup. Ya, agar apa? Agar dia tidak cenderung merasa diabaikan atau kurang disayangi. Ya, lalu yang keempat, bahasa kasih yang keempat itu pelayanan.
atau act of service. Ya, memberikan pelayanan ataupun mendapatkan pelayanan menjadi hal yang penting bagi individu dengan tipe ini. Ya, orang-orang dengan tipe ini tidak terlalu membutuhkan kata-kata. Mereka tidak terlalu membutuhkan yang namanya sentuhan, melainkan satu tindakan yang nyata. Prinsip individu dengan tipe bahasa kasih ini adalah action speaks louder than words, atau dikatakan bahwa perbuatan itu akan berbicara lebih keras daripada sekedar kata-kata. Ya, artinya kalau tindakan nyata itu akan bisa ngomong lebih banyak hal kepada mereka daripada sekedar kita ngomong kepada mereka. Mereka adalah tipe orang yang sangat murah hati dalam memberikan pertolongan dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya, biasanya kita katakan orang-orang yang ringan tangan. Ya, mereka tipe orang yang murah hati, suka kasih pertolongan, ya, peka karena orang-orang lain yang membutuhkan, ringan tangan. Mereka juga suka ketika seseorang melakukan hal kecil untuk mereka ataupun melakukan tindakan pelayanan ini kepada orang lain. Ya, misalnya membantu cuci piring, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dan juga melakukan hal-hal kecil yang lain tanpa diminta. Ya, bahasa kasihnya itu melakukan tindakan nyata. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima, hadiah. Ya, orang dengan bahasa kasih ini senang bila diberikan hadiah atau materi. Ya, tetapi individu dengan tipe ini pada umumnya akan merasa lebih disayangi saat mendapat hadiah dari orang lain. Ya, jadi dia bahasa kasihnya itu ketika menerima satu pemberian dari orang lain. Ya, istilahnya terima hadiah buat dari orang lain. Walaupun mereka juga senang mendapatkan hadiah, tetapi individu yang dominan dengan bahasa kasih ini bukan berarti orang yang materialistis. Hadiah kecil pun bisa dianggap bermakna bagi dirinya karena dia menganggap bahwa orang lain mengingat dirinya dan bisa menunjukkan perhatian lewat hadiah tersebut. Ya, bukan harganya, bukan jumlahnya, tetapi perhatiannya. Ya, dan perhatian itu dalam bentuk hadiah. Ya, siapa yang suka dikasih hadiah? Ya, itu tipenya individu seperti ini. Bahasa kasihnya itu hadiah. Ya, bahasa kasihnya ada macam-macam, tapi salah satunya ini hadiah. Sama halnya ketika dia orang seperti individu dengan tipe ini memberikan hadiah. Dia akan cenderung lebih memikirkan jenis hadiah yang tepat untuk diberikan kepada orang lain yang dikasihinya daripada memikirkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menyiapkan hadiah tersebut. Ya, jadi orang tipe seperti ini kalau dia mau ngasih hadiah kepada orang lain, dia akan pikirkan benar-benar. Kira-kira hadiah yang saya kasih ini cocok enggak ya buat orang yang akan saya beri. Dan dia akan memikirkan sampai dia merasa bahwa dia temukan hadiah yang benar-benar cocok buat orang yang mau dia kasih hadiah tersebut. Tapi kita juga perlu mengingat ya bahwa bahasa kasih pada setiap individu itu tidak hanya satu. Ya, tadi saya sampaikan ada 5. Ya, 5 ini yang utama. Ya, 5 yang utama. Tetapi setiap individu punya kelima-limanya. Ya, setiap orang punya kelima-limanya. Namun porsinya juga berbeda-beda dan dominannya juga bisa berubah. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan maupun situasi yang dialami setiap orang. Ya, misalkan ketika masih remaja, bahasa kasihnya yang dominan itu adalah hadiah. Namun ketika dia sudah semakin dewasa dan telah punya anak, punya keluarga, bahasa kasihnya yang dominan dapat berubah. Ya, entah itu menjadi waktu yang berkualitas atau physical touch, ya, sentuhan fisik. Jadi bisa berubah. Ya, ketika seseorang itu berubah sesuai dengan usianya,
sesuai dengan kebutuhannya dan juga situasi yang dia alami. Ya, tetapi selalu ada salah satu yang dominan dari kelima bahasa kasih tersebut. Nah, lalu apa manfaatnya bagi kita untuk kita boleh mengetahui bahasa kasih ini? Karena saat Anda memahami bahasa kasih, itu tidak hanya penting untuk kita bisa mengenal kebutuhan diri kita sendiri. Tetapi hal ini juga akan membantu Anda agar dapat menjalin relasi yang baik. Baik dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda, dengan orang tua Anda, ataupun dengan anggota keluarga yang lain. Ya, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, ini juga akan membantu relasi Anda dengan orang-orang lain. Itulah makanya kita perlu mengenal akan bahasa kasih ini. Lalu bagi kita, orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, Tuhan itu rindu kepada kita semua untuk kita dapat saling melayani serta memahami pasangan kita dan anggota keluarga kita lebih dahulu. Ya, tidak usah jauh-jauh, coba aja pahami bahasa kasih pasangan Anda. Ya, coba pahami bahasa kasih anak-anak Anda. Coba anak-anak pelajari bahasa kasih orang tua Anda itu seperti apa. Ya, dan ketika kita belajar memahami hal seperti ini, biarlah setiap hari Tuhan itu akan memenuhi kita dengan kasih-Nya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita dapat membagikan serta mengembangkan kasih yang sejati di dalam keluarga kita. Sehingga tadi apa yang menjadi impian tujuan di dalam keluarga yang aman, keluarga yang damai, keluarga yang sejahtera, keluarga yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, yaitu boleh menjadi satu hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mengenakan dasar kasih itu di dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita boleh memahami akan bahasa kasih yang dimiliki oleh setiap orang di dalam anggota keluarga kita. Ya, sehingga hal-hal yang kita impikan itu, semuanya itu boleh menjadi satu hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih Tuhan itu selalu mengalir dan memenuhi kehidupan keluarga kita. Dan keluarga kita boleh menjadi keluarga yang selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih, mari kita akan bersama-sama belajar untuk kita boleh membuka hati kita untuk dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan kita belajar untuk kita boleh mengembangkan kasih Tuhan itu secara khusus di dalam keluarga kita dan juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram karena Dia Tuhan yang menerima kita dengan sepenuhnya. Meskipun kadang dunia itu melihat rupa kita, tetapi Dia memandang akan hati kita. Tuhan mencurahkan kasih-Nya yang besar bagi kita semua. Mari kita mau bagi bersama-sama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku
hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan kasih-Nya di dalam kehidupan setiap kita. Kasih yang besar, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang bisa dunia berikan. Dan Tuhan juga merindukan untuk kasih-Nya itu juga memancar dari kehidupan kita, dari keluarga kita. Kasih Yesus yang besar, kasih Yesus yang sejati, kasih Tuhan yang murni, itu boleh selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga kehidupan orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut boleh menjadi satu kesaksian yang memuliakan akan nama Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Kasih itu menyatakan kuasanya untuk mengikat, untuk mempersatukan dan memulihkan kehidupan setiap orang yang ada di dalam keluarga tersebut. Dan saat ini, kalau engkau benar-benar rindu, ada kasih Tuhan yang besar itu mengalir dalam hidupmu, mengalir dalam keluargamu. Engkau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan sedang memberikan kasih-Nya yang besar bagi kehidupan kita semua. Sehingga kasih-Nya itu benar-benar memenuhi kehidupan kita semua. Hidup kita boleh dipenuhi dengan kedamaian, dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita semua.
Kasih-Nya kasih yang lembut. Kasih yang menenangkan. Kasih yang membalut setiap hati yang luka. Kasih yang memulihkan. Tuhan mau rindu setiap anak-anaknya membawa kasih yang semacam itu di dalam kehidupannya. Kira pasakara takarawas kere kiara sandaraya kara pasaka takarawas kiara. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, saat ini Engkau melihat Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Mereka yang merindukan kasih Tuhan itu mengalir lebih limpah dalam kehidupan mereka, Bapa. Saat ini Tuhan, Kau mengalirkan kasih-Mu Tuhan atas kehidupan mereka semua, Bapa. Sehingga kasih sejati daripada Tuhan itu boleh memenuhi kehidupan mereka, Bapa. Kasih yang memenuhi kehidupan mereka, bahkan kasih yang melimpah dari kehidupan mereka, Bapa. Penuhi hidup mereka Tuhan dengan kasih-Mu Bapa. Dan setiap keluarga yang ada Tuhan, mereka boleh semakin dipersatukan. Mereka boleh dipulihkan Tuhan hubungannya. Antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, antara orang tua dengan anak-anak, bahkan anak-anak dengan orang tua mereka Bapa. Mereka boleh menjadi satu keluarga yang kuat. Menjadi suatu keluarga yang kokoh Tuhan. Karena ada kasih Kristus yang menjadi dasar dari kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan kasih-Mu itu berkasih yang penuh dengan kuasa Bapa. Dan memang berdoa Tuhan, biarlah firman yang sudah Hamba bagikan Tuhan boleh menjadi rema di dalam setiap hidup kami Bapa. Sehingga setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan boleh jatuh tertanam di dalam dasar hati kami Bapa. Dan firman itu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan akan nama Tuhan ya Bapa. Dan Kau juga memberkati Tuhan kalau saudara kami juga akan mengingat kasih pengorbanan Tuhan yang begitu besar di atas kayu salib. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan yang rela mati bagi kami, Engkau yang rela berkorban bagi kami Tuhan. Untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan. Kami boleh menerima keselamatan. Kami boleh disucikan dari setiap dosa-dosa kami Bapa. Dan kami percaya pengorbanan-Mu itu memulihkan dan mengangkatkan kehidupan kami semua. Menguduskan, menyucikan kami dari setiap dosa-dosa kami. Kau juga memberkati buat setiap jemaat-Mu yang akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bapak bisa kembali dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju depan. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Mari kita angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur.
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita mengingat ketika Tuhan pada malam Tuhan diserahkan di loteng Yerusalem, Tuhan mengambil roti dan mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan mengambil sekeping roti, dia memecah-mecahkannya dan kemudian membagikannya kepada murid-muridnya. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku yang telah dimeteraikan kamu. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Dan pada saat ini, mari dengan iman dan percaya, kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus, di mana kita boleh selalu mengingat akan pengorbanan dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kehidupan kita semua. Dan kita mengingat begitu besar kasih-Nya yang telah diberikan kepada kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidup. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mau pegang roti di tangan kanan kita. Kita mau angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini ini adalah tubuh Tuhan. adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini Dan cawan ini adalah darah Yesus. adalah darah Yesus. Oleh darahnya, Oleh darahnya segala dosa segala dosa dan kesalahanku dan kesalahan sudah ditebus, sudah ditebus, diampuni Tuhan diampuni Tuhan di atas kayu di salibnya. atas kayu salib. Sekarang aku selamat Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan dan surga. masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, Oleh bilurnya segala kelemahan segala kelemahan dan sakit dan penyakitku sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan. sudah ditanggung Tuhan. Sekarang aku sembuh, Sekarang aku sembuh. sekarang aku sehat. Sekarang aku sehat Karena mujizat Tuhan karena mujizat nyata dalam Tuhan hidupku. nyata di dalam hidup. Sekarang aku senang, Sekarang aku senang, hidupku bahagia, hidupku bahagia, diberkati Tuhan berkati Tuhan untuk melayani gerejanya. untuk melayani gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus, nama Tuhan mari Yesus dengan Kristus. iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan tangan kanan kita. Ini darah Yesus, darah yang mahal, darah yang menyucikan akan setiap dosa dan pelanggaran kita. Ingatlah, darah yang telah dimeteraikan dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mari dengan iman dan percaya, kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Dia berikan Yesus Kristus bagi kita semua. Untuk kita boleh menerima keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita semua.
Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita percaya kuasanya itu tinggal akan mengalir di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang menolong hidup kami semua Bapa. Setiap pergumulan, setiap persoalan yang sedang kami alami Tuhan. Kami percaya ada Yesus yang bersama dengan kami. Ada Yesus yang menopang setiap langkah kehidupan kami semua. Ada tangan kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan dengan darah Tuhan. Kami percaya apa yang kami katakan dengan iman di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dan ketika kami pulang kami membawa kuasa perjamuan kudus itu ada dalam kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan pada saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara cawan-cawan bisa dikembalikan kembali. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hidupkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari Gereja GBI Semarang Indah. Yang pertama, di sini ada ibadah raya onsite minggu depan pada tanggal 24 September 2023. Masih diadakan pada pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Supangat. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dapat beribadah secara online pada channel YouTube GBI Semarang Indah pada pukul 5 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja saat nanti Bapak Ibu sekalian akan pulang. Dan sebelum kita pulang Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menerima doa berkat. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Matias Samuel. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, buat kesempatan yang pada saat ini, untuk kami boleh bersama-sama di dalam bait Tuhan, dan kami juga boleh menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami Tuhan, dan juga belajar kebenaran firman-Mu. Dan Kau memberkati Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka, sehingga kasih Tuhan boleh selalu mengalir dalam kehidupan keluarga dan kehidupan mereka masing-masing ya Bapa. Bapa yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu
karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya dengan iman terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama. Amin.